Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maisarah Simanjorang dan saya merupakan mahasiswi D4 Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perbandingan strategi kompensasi PT Indofood Sukses Makmur dan PT Nestle Indonesia. Sistem kompensasi adalah salah satu faktor penting dalam menarik dan mempertahankan karyawan. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya memperhatikan gaji karyawannya saja, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya secara menyeluruh. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk membandingkan bagaimana strategi yang digunakan oleh dua perusahaan besar yaitu PT Indofood dan PT Nestle Indonesia ini dalam strategi kompensasi di perusahaan mereka. Pertanyaannya, siapa yang lebih unggul di dalam mengelola sumber daya manusia? Nah, selanjutnya kita bisa lihat di poster. Untuk membandingkan atau untuk menganalisis strategi kompensasi perusahaan ini, saya menggunakan analisis SWOT, yaitu melihat strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats atau ancaman yang dialami oleh perusahaan ini. Metode ini saya pilih karena sangat cocok untuk menganalisis faktor eksternal dan internal yang memengaruhi sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Selain itu, saya juga membandingkan rata-rata gaji pokok di dua perusahaan, Indofood dan Nestle ini. Dari segi kekuatan atau strength, Indofood lebih unggul pada gaji yang stabil, bonus tahunan, serta tunjangan makan dan transportasi. Sedangkan Nestle lebih unggul di asuransi jiwa, tunjangan hidup, dan keseimbangan kerja hidup karyawannya. Namun, kelemahannya Indofood ini memiliki struktur promosi yang kaku dan jam kerja yang panjang. Sedangkan Nestle mengalami birokrasi internal yang memperlambat promosi kerja. Dari segi peluangnya atau opportunity, Indofood dapat berkembang lewat perluasan bisnis nasional yang meningkatkan kebutuhan kerja mereka. Sedangkan Nestle mempunyai peluang besar untuk pelatihan global dan jenjang karir internasional. Sedangkan dilihat dari segi ancaman atau threats adalah Indofood harus bisa bersaing dengan perusahaan multinasional lainnya. Sedangkan Nestle memiliki kendala dengan menyesuaikan sistem manajemen global mereka dengan konteks lokal di Indonesia. Sedangkan perbandingan strategi praktisnya, Indofood fokus pada reformasi struktur gaji level bawah agar lebih kompetitif serta memperkuat loyalitas lewat bonus dan internal recruitment. Mereka juga membangun pelatihan lewat monitoring serta pelatihan kepemimpinan. Sedangkan Nestle lebih proaktif dalam menghadapi krisis dan melakukan employer branding, termasuk optimalisasi kebijakan PHK. Nestle ini terlihat lebih matang dalam kebijakan pengelolaan sumber daya manusia secara global. Nah, selanjutnya pada grafik perbandingan gaji pokok. Terlihat bahwa perbandingan gaji karyawan di perusahaan Nestle Indonesia lebih tinggi daripada perusahaan Indofood di semua level. Namun, perlu diingat bahwa kompensasi bukan hanya tentang gaji, namun menyangkut juga kepada sistem karir, lingkungan kerja, dan kepedulian terhadap kesejahteraan. Kesimpulannya adalah PT Nestle Indonesia ini secara keseluruhan memiliki sistem kompensasi yang lebih unggul karena lebih menyeluruh dan mendukung keseimbangan hidup. Namun, PT Indofood Sukses Makmur ini tetap kompetitif dan cocok bagi karyawan yang ingin stabilitas gaji dan bonus tahunan meski perlu pembenahan dalam sistem promosi dan jenjang karir di PT Indofood Sukses Makmur ini. Demikian video presentasi saya, terima kasih telah memperhatikannya dan semoga pemaparan video ini bisa menggambarkan dan menjelaskan betapa pentingnya strategi kompensasi yang benar di suatu perusahaan untuk menjaga sistem sumber daya manusianya. Terima kasih, semoga bermanfaat.